Coba kalian bayangkan, di tengah gurun Negev di sudut kecil Timur Tengah ada sebuah negara yang luasnya hanya sebesar provinsi Jambi. Negara ini dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang secara historis tidak menyukainya. Tanahnya itu kering dan tidak punya banyak sumber daya alam. Tapi hari ini negara kecil itu adalah salah satu kekuatan teknologi, militer, dan inovasi paling maju di dunia. Mereka dijuluki sebagai Startup Nation. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa bertahan bahkan menjadi sangat kuat hanya dalam waktu kurang dari 80 tahun. Sementara negara kita yang sudah merdeka selama 80 tahun, tapi kita hampir tidak merasakan kemajuan. Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke titik nol. Mengapa Israel itu ada? Mari kita bahas. Negara ini terbentuk bukan karena adanya minyak atau tambang emas. Negara ini lahir dari dua hal, yaitu ideologi dan tragedi. Ideologi, namanya Zionisme. Ini adalah gerakan politik yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-19. Tokoh utamanya yaitu Theodor Herzl. Perbaiki kalau ejaan itu salah. Berpendapat bahwa selama orang Yahudi tidak memiliki negara sendiri, mereka akan terus menjadi sasaran antisemitisme. Intinya, Zionisme ini adalah gerakan nasionalis yang ingin mengembalikan orang Yahudi ke tanah leluhur mereka, yang mereka sebut Eretz Israel. Maaf kalau salah. Terus yang kedua itu ada tragedi. Gerakan ini awalnya bergerak sangat lambat, tapi mendapatkan daya dorong yang tak terhindarkan setelah Holocaust di Perang Dunia II. Setelah 6 juta orang Yahudi dibantai di Eropa, masyarakat internasional yang merasa bersalah dan terkejut mulai melihat Zionisme bukan lagi sekedar gerakan politik, tetapi sebagai kebutuhan etis untuk memberikan suaka dan rumah yang aman bagi korban yang tersisa. Saat tragedi Holocaust terjadi, inilah landasan akhirnya Israel, keinginan politik kuno bertemu dengan bencana kemanusiaan modern. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya juga agak masuk. Apakah keluarga Rothschild ini yang mendanai berdirinya negara Israel? Sebenarnya jawabannya tidak secara langsung sebagai negara, tapi ia sebagai pondasi awal. Keluarga Rothschild, khususnya Baron Edmund de Rothschild, adalah filantropis utama pada gelombang awal imigrasi Yahudi ke Palestina, yaitu tepatnya pada akhir 1800-an. Bayangkan, Baron Rothschild ini menyumbangkan jutaan uangnya untuk membeli tanah, mendirikan desa pertanian, dan membantu para imigran membangun kebun anggur dan permukiman. Mereka memberikan bensin dan infrastruktur untuk para pemukim awal. Namun, yang mendirikan negara Israel pada tahun 1948 bukanlah uangnya, melainkan keputusan politik PBB saat itu dan kehendak rakyat. Setelah Inggris mundur dari mandat Palestina pasca Perang Dunia II, PBB mengeluarkan resolusi 181 pada tahun 1947 yang membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu Arab, satu Yahudi. Keputusan ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh para pemimpin Arab saat itu. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Baru beberapa jam lahir, negara ini langsung dihadapkan pada konflik eksistensial pertama mereka. Saat tahun 1948, 5 negara Arab di sekitarnya yaitu Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak mengirimkan pasukan mereka untuk menghapus Israel dari peta. Perang ini dikenal sebagai Perang Arab Israel tahun 1948 atau Perang Kemerdekaan. Ini bukan sekedar perang memperebutkan perbatasan, ini adalah perang hidup atau mati bagi Israel. Kekalahan sama dengan berarti pemusnahan massal. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan dengan kepemimpinan yang luar biasa dan semangat yang membara, Israel berhasil memenangkan perang tersebut. Kemenangan ini menetapkan mentalitas yang menjadi ciri khas Israel hingga hari ini. Mereka harus menjadi negara yang mampu berdiri sendiri dan tidak boleh bergantung pada siapapun untuk pertahanan mereka. Mentalitas Israel seringkali diuji, yaitu pada Perang Suez tahun 1956, dan yang paling penting, Perang 6 Hari di tahun 1967, yang dikenal sebagai Six Day War. Dalam waktu 6 hari yang mengejutkan, Israel menemukan kekuatan udara Mesir, Yordania, dan Suriah, merebut Sinai, jalur Gaza, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Terus yang terakhir, yaitu ada Perang Yom Kippur di tahun 1973. Israel di sini nyaris kalah dalam serangan mendadak oleh Mesir dan Suriah, tapi berhasil membalikkan keadaan. Setiap konflik ini berfungsi sebagai inkubator untuk dua pilar kekuatan mereka, yaitu militer yang tak terkalahkan dan inovasi yang didorong oleh kebutuhan. Setiap ancaman mendorong mereka untuk berpikir lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih out of the box.
Bagaimana Israel yang selalu siap siaga perang bisa bertransformasi menjadi negara maju dengan PDB per kapita yang sangat tinggi? Ini adalah pendekatan multidimensi mereka. Yang pertama, yaitu ada kewajiban militer sebagai inkubator teknologi. Di Israel, wajib militer adalah mandatori. Kedengarannya memang cukup keras, tapi di sini kuncinya. Unit teknologi, ada unit-unit seperti unit 8200 yang merekrut remaja-remaja paling cerdas. Di sini mereka menangani masalah keamanan nasional yang sangat kompleks. Kemudian ada aplikasi sipil. Setelah menyelesaikan wajib militer, para veteran unit-unit ini membawa pengalaman, skill teknologi tinggi, dan yang paling penting, jaringan kerja mereka ke sektor sipil. Mereka tidak perlu kuliah untuk belajar manajemen proyek atau cyber security. Mereka sudah melakukannya di militer. 90% startup Israel didirikan oleh veteran IDF atau Israel Defense Force. Kemudian yang terakhir, ada mentalitas chutzpah. Perbaiki kalau ejaannya itu salah. Dalam bahasa Ibrani, chutzpah bisa diartikan sebagai keberanian yang tak tahu malu atau audacity. Di militer, hierarki dipercepat. Seorang prajurit muda didorong untuk menantang seniornya jika dia itu punya ide yang lebih baik. Mentalitas ini berani gagal dan berani menantang otoritas. Inilah yang menjadi DNA kewirausahaan mereka. Terus yang kedua, Israel menjadikan imigrasi sebagai sumber daya manusia. Sementara di negara lain yang khawatir dengan imigrasi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Jepang yang khawatir dengan imigran dari luar, tapi Israel menganggapnya sebagai anugerah terbesar. Mereka menjalankan program yang namanya itu Aliyah, yang artinya kembali, yang mendorong orang Yahudi dari seluruh dunia untuk pindah ke Israel. Ketika jutaan orang Yahudi dari Uni Soviet, Ethiopia, dan Amerika Serikat, mereka membawa serta latar belakang pendidikan, modal, dan keahlian yang beragam. Ini adalah transfer pengetahuan massal yang secara instan meningkatkan keumpulan bakat nasional mereka. Ini yang sebenarnya cukup penting. Pendekatan negara Israel adalah bukan sumber daya alam yang penting, tapi sumber daya pemikiran. Terus yang terakhir atau yang ketiga, Israel sebenarnya memiliki masalah yang cukup besar, yaitu kekurangan air. Sebagian besar tanah mereka adalah gurun, tapi daripada menyerah mereka memimpin dunia dengan teknologi air. Ada dua teknologi yang mereka terapkan di dalam negeri mereka. Yang pertama, ada desalinisasi. Israel memurnikan air laut hingga memenuhi 75% kebutuhan air rumah tangga mereka. Ini sangat berguna bagi Israel karena mengingat iklim mereka yang keras dan minim sumber daya. Kemudian yang kedua, ada irigasi tetes atau dikenal sebagai drip irrigation. Penemuan Israel ini memungkinkan air dikirim langsung ke akar tanaman secara efisien, tanpa harus perlu membuang air yang cukup banyak. Desain ini sangat cocok untuk daerah yang kering dan minim sumber daya air, sehingga ini mengubah gurun menjadi ladang pertanian yang subur. Kita tidak bisa bicara tentang gugatan Israel tanpa mengakui harga yang harus dibayar, yaitu konflik yang tak berkesudahan dengan Palestina. Ini adalah topik yang sangat sensitif dan kita harus memahaminya sebagai konflik dua klaim yang sah atas satu tanah. Di satu sisi ada klaim Israel berdasarkan sejarah kuno dan kebutuhan modern pasca Holocaust. Di sisi lain ada klaim Palestina yang melihat pembutuhan Israel sebagai nakbah atau bencana karena jutaan orang mengungsi dan kehilangan rumah mereka. Bagi Israel, keamanan negaranya adalah prioritas nomor satu yang seringkali memicu tindakan militer yang kontroversial. Sementara bagi Palestina, perjuangan untuk mendirikan negara merdeka dan mengakhiri pendudukan adalah tujuan utama. Banyak orang-orang yang mendukung berdirinya negara Palestina, mulai dari negara, artis terkenal, orang berpengaruh, serta rakyat biasa, menyuarakan suara hak yang sama, yaitu mendukung orang-orang Palestina. Akan tetapi, Amerika Serikat sendiri seringkali menggunakan hak vetonya agar Palestina tidak merdeka. Inilah juga yang selalu menjadi polemik antara kedua belah pihak. Ya, bagaimanapun sebaiknya konflik ini segera selesai, karena melihat penderitaan yang cukup dalam bagi masyarakat Gaza di sana, serta warga Israel juga. Konflik ini telah menjadi beban moral dan finansial yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Bagi kita yang melihat dari luar, penting untuk mengakui penderitaan ini di kedua belah pihak dan memahami bahwa solusi hanya bisa dicapai melalui negosiasi yang sulit dan kompromi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Israel ini, khususnya untuk kita di Indonesia? Tentu saja kita tidak berbicara tentang meniru sistem politik atau militer mereka, tetapi tentang meniru pola pikir mereka. Ada 3 hal yang merupakan poin penting. Yang pertama, inovasi dari keterbatasan. Israel menunjukkan bahwa keterbatasan, baik itu tanah yang kering, kekurangan air, atau ancaman keamanan, seharusnya menjadi pemicu inovasi, bukan alasan untuk mengeluh.
Di Indonesia, kita punya kekayaan alam yang melimpah, tapi kita juga punya tantangan birokrasi, infrastruktur, dan kesenjangan. Bisakah kita menggunakan tantangan ini untuk mendorong solusi lokal yang cerdas? Terus, yang kedua, yaitu jalur karir yang terstruktur. Di Israel mengajarkan bahwa keterampilan teknis dan jaringan yang dibangun melalui institusi, dalam kasus mereka itu militer dan universitas, adalah modal utama. Jauh lebih berharga daripada modal finansial semata. Bagi kita, ini berarti prioritaskan pembangunan kualitas SDM kita, terutama di bidang sains dan teknologi. Terus yang ketiga, yaitu visi nasional yang kuat dan bersatu. Terlepas dari perbedaan politik yang intens di dalam negeri Israel, mereka memiliki satu konsensus yang hampir tak tergoyahkan, yaitu keamanan dan kelangsungan hidup negara adalah yang utama. Visi ini menyatukan mereka di saat-saat kritis. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam, perlu terus memperkuat visi nasional yang melampaui kepentingan kelompok, yang benar-benar fokus pada kemajuan kolektif. Secara pribadi, kisah Israel ini adalah tentang resiliensi dan sense of urgency. Mereka selalu bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak menerima kegagalan sebagai hasil akhir. Mereka adalah contoh nyata dari pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Atau dalam konteks negara Israel sendiri, di mana ada ancaman eksistensial, disitulah lahir keajaiban inovasi. Tugas kita adalah mencari sense of urgency itu dalam diri kita. Meskipun kita dikelilingi oleh musuh, kita harus menjadi inovator bagi diri kita sendiri. Seorang individu yang penuh ide brilian, yang menolak untuk dibatasi oleh keadaan, dan yang menjadikan setiap masalah sebagai bahan bakar untuk lompatan kemajuan berikutnya. Itulah kunci mengapa Israel bisa maju. Bye.